Dan yang di segmen kedua, saya akan ditemani oleh cewek-cewek yang cantik, yang pastinya cantiknya seperti saya. Nah, sekarang kita berada di segmen kedua bersama cewek-cewek cantik. Nah, di narasumber pertama, saya bersama dengan ibu siapa? Saya anak Emensia Elvi Widati. Saya dipanggil Elvi. Oke, dipanggil Bu Elvi. Iya. Bu Elvi nih, hobinya apa ini Bu? Kebetulan saya senangnya kembali ke alam ya. Saya lebih senang traveling. Berarti Bu Elvi ini sebagai traveler. Ya. Oke. Salah satunya. Salah satu. Iya. Nah, ke narasumber yang kedua nih. Oke, dengan ibu siapa? Dengan Ibu Sutriani. Oke, Ibu Sutriani dipanggil Ibu Sutri. Ibu Sutri. Tapi kadang suka pada dipanggil Pak Sutri, saya juga ya. Ada pasti Iya. nyambung gitu. Iya, nyambung. Pak Sutri. Nah, ibu ini hobinya apa nih Bu? Kamu boleh tahu? Saya jalan-jalan tapi lebih cenderung ke alam. Oh, sama juga dong yang Bu Elvi. Iya, dengan Bu Elvi sama. Berarti traveler juga. Ya, satu hobi. Satu hobi. Nah, mengenai traveler nih, saya ingin bertanya ibu cantik ini. Nah, satu kata tentang alam nih. Coba dari Bu Elvi dulu. Satu kata, saya bilang hijau dan tentram. Dua dong. Ya. Gak apa-apa. Hijau dan Boleh tentram. sekali. Ya, oke. Oke. Kenapa hijau dan tentram ibu? Ya pastinya kembali ke alam, pasti kembali ke ciptaan Tuhan yang banyak hijaunya lah, tumbuh-tumbuhan alam yang ada itu saya melihatnya lebih hijau, dan pasti kalau di situ rasanya ya tentram kan ya. Berarti lebih mensyukuri atas apa yang Tuhan berikan gitu. Yes, betul. Oke, bagus sekali. Nah, bagaimana ini dengan Bu Sutri? Satu kata tentang alam. Kalau saya seru. Seru. Kenapa seru Bu? Karena ketika kita jalan-jalan di alam di situ banyak hal yang kita bisa dapat ya. Salah satunya adalah ada banyak tantangan di situ. Contohnya? Contohnya misalnya kita ketika naik gunung, Ya. kita belum tahu medannya, jalan trekkingnya, tetapi di situ kita ditantang untuk bisa mengikuti trekking yang ada di situ. Berarti ibu suka naik gunung ya berarti? Iya, salah satu. Boleh dong Bu, yang hobiannya di rumah diajak naik gunung. Wah, sekarang Bisa. ini cocok sekali. Cocok Di sekali. masa pandemi ini ada humaniora ya, salah satunya adalah pecinta alam. Wah, ini cocok. kembali guru SMA ya Pupus ini bisa Virusnya ikut aku. Betul, virusnya kembali tuh. Itulah sebagai daya tarik dari SMA juga ya Bu? Iya, salah satunya gitu. Pernah mengajak anak-anak naik gunung? Dulu pernah ya sekali ya Bu Elvi ya. Betul, yang dengan anak-anak kita pernah ke Gunung Gede itu pertama kali dengan 30-an anak. Kemudian tapi yang sampai ke puncak cuma bertujuh, hanya 2 anak yang bisa sampai ke sana. Anak-anak yang lain ada di pos-pos masih di bawah. Itu yang saya tahu ya. Ceweknya cuma 3, Ceweknya ceweknya cuma 3 yang bisa sampai di atas ya Bu Betul. Elvi. Ada Ya. Bu Elvi, kemudian saya sendiri, dan satunya adalah Bu Tamri ya Bu Iya, Elvi ya. betul. Berarti guru-guru yang strong ya Bu? Ya, Oh, masih. lumayan waktu itu juga kita masih mungkin masih umur kita juga masih muda ya. Sekarang Sehingga juga masih Bu? Sekarang saya masih 17 tahun. Kembali 71. Oh, enggak. Oh, plus. 17 tambah 1 plus ya. Oke. Oke, nah itu tadi mengenai hobi dari cewek-cewek cantik ini. Nah, saya ingin bertanya nih, kalau sebelumnya nih, apa kabar ibu semuanya di sini? Puji Tuhan, baik, sehat. Ya. Kalau ibu? Selalu luar biasa. Selalu luar Dan biasa. sukacita apapun Dan kondisi selalu yang semangat. terjadi. Iya dong. Baik. Nah,
itu semangat dari ibu-ibu cantik nih. Nah, kira-kira ibu guru ini mau ngajar apa sih di SMA Santo Yakobus? Siapa dulu nih? Oke, boleh Bu Sutri dulu? Oke, Bu Sutri. Tentunya ini mata pelajaran saya ini kalau anak-anak lihat ya, tentunya dihindari. Kenapa dihindari? Kira-kira Bu Vero udah tahu belum ya? Coba tebak Bu Vero. Wah, ini kebalik ya yang nanya Oh, iya. saya ya. Kita tukeran Bu. Oh, iya, boleh kita tukeran. Ayo, Bu. Iya, kira-kira coba Bu Vero tebak. Apa ya? Apa ya? Dihindari. Kira-kira apa? Kira-kira. Cocok jadi guru apa nih? Sejarah mungkin, Bu. Waduh, sejarah. Karena kan biasanya yang berkaitan dengan masa lalu itu dilupakan. Aduh, kalau masa lalu itu saya sudah lupakan, saya pasti pandang masa depan. Wih. Jadi guru apa ibu ini? Oh, Jadi membahas masa langsung lalu. saja ya biar tidak pada penasaran. Iya, langsung saja. Ini cocok sekali dengan hobi saya. Apa nih? Hobi saya jalan-jalan ke alam. Nah, tentunya nyambung ke pelajaran mata pelajaran yang saya ambil. Apa Mata itu? pelajarannya adalah fisika. Daripada nyambung. Iya, nyambung kan. Oh iya nyambung. Tentang alam fisika. Oh, iya. Segala sesuatunya kalau kita mau lihat benar-benar Hah? bahwa di alam itu kita belajar tentang fisika, tetapi kadang kita tidak menyadarinya. Contohnya apa? Bu? Gaya biasanya kan di fisika itu. Kalau ke alam banyak sekali sebenarnya. Kalau kita lihat ya tentang kondisi cuaca ya, salah satunya kondisi cuaca di gunung. Tiba-tiba cuacanya ekstrim. Oh iya. Nah, itu seperti salah satu contohnya seperti itu. Nah itu dari narasumber Bu Sutri nih. Kalau Bu Elvi nih, kira-kira ibu mengajar apa di SMA Santo Yakobus ini? Saya mengajar akuntansi. Memang kalau dibilang dari alamnya rasanya agak jauh ya, tetapi memang dengan yang saya ambil justru di akuntansi pun juga harus juga bisa melihat hal-hal yang juga kita syukuri dari alam itu gitu ya. Jadi tidak harus sama seperti kalau tadi Bu Sutri, pas kebetulan karena hobinya ada di alam dan ngajarnya adalah fisika gitu ya, IPA gitu ya. Sedangkan saya nih kalau dalam rentetan mata pelajaran masuk di IPS, tapi ya memang kalau dari hobi ya memang traveler ya, maksudnya senang jalan-jalan. Itu saja sih. Tapi ada hubungannya loh Bu. Ada ya? Iya, seperti kita naik gunung itu kan pasti membutuhkan biaya. Nah Oh, itu dari sisi akuntansi boleh. Kita diminta menjadi paling tidak menjadi IO ya. Benar. IO harus menghitung. Benar, ya, perencanaan budgeting, keuangan. ya. Nah, ya, betul itu tentang juga Bu, Ya, memikirkan ya. keuangan. Nah, Nah, ini nih. Nah, kalau itu dari sisi mengampu mata pelajaran di SMA Santo Yakobus. Nah, ibu-ibu cantik ini menjabat sebagai apa nih di SMA Santo Yakobus ini? Ya. Ibu Elvi dulu. oke. Kenalan. Ya, saya kebetulan tahun ini masih dipercaya menjadi wakil kepala sekolah bagian kurikulum. Jadi urusannya pastinya dengan apa ya, kurikulum lah ya, dengan hal-hal yang memang perangkat yang bisa menjadikan suatu sekolah mencapai tujuan. Ya, Betul. oke. Jadi ini Bu Elvi itu menjabat sebagai wakil kepala sekolah bagian kurikulum. Nah, bagaimana nih dengan Bu Sutri? Kalau saya ini bagian yang ngangkut-ngangkut ya, salah satunya ya, salah satunya ngangkut-ngangkut barang. Kemudian dari pihak sekolah menugaskan saya di bagian sarana prasarana. Itu juga penting. Bu. Oh, itu salah satu bagian yang Kalau sangat-sangat nggak ada- penting. Ya, kalau nggak ada Bu Sutri kita nggak bisa jalan nih. Iya, kita nggak bisa Nggak ada gedung, kita nggak bisa ke sekolah. nggak bisa duduk juga, Iya. nggak ada kursi gitu. Betul, betul. Mengenai kurikulum dan juga sarana prasarana, saya ingin bertanya nih ke Bu Sutri, kira-kira apa sih keunggulan fasilitas yang ada di Yakobus ini? Sekolah Santo Yakobus. Wow, tentunya kalau masuk SMA itu pasti nggak akan rugi ya masuk SMA Santo Yakobus, dan tentunya kita punya keunggulan yang luar biasa. Oke. Salah satunya adalah
kita memiliki gedung berlantai dari lantai 1 sampai dengan lantai 9. Kita juga punya lift. Liftnya aja jumlahnya tidak hanya 1, Berapa? 3 jumlahnya juga. Kenapa Iya, buat naik dari lantai 1 Oh, ke iya, lantai buat 9. naik. Iya, Memang pasti. buat naik. Iya. Dan kalau mau lebih sehat lagi, bisa jalan naik tangga. Iya. Iya. Ada berapa, Bu? Tangganya, waduh saya belum pernah ngitung. Oh, iya. Iya, tangganya saya belum pernah ngitung. Nanti habis ini kita Habis itu hitung ya, ya. oke. Mungkin yang hobiannya di rumah boleh. Iya. Nanti ya kemudian kita tugasi untuk menghitung ada berapa anak tangga dari lantai 1 sampai 9. Apa hubungannya dengan fisika dan juga ekonomi? Wah. Akuntansi. Harus berapa membeli ubinnya Oh, ya. iya, benar. Kemudian dari situ dilihat berapa kemiringannya. Salah satunya penerapan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Justru itu penting sekali dalam kondisi seperti ini. Kemudian ruangannya tentunya juga ruangan ber-AC. Iya. Setiap ruangan, Bu? Setiap ruangan Setiap pasti ruangan. ber-AC. Keren Iya. banget kan? Iya. Kemudian laboratorium. Laboratorium apa aja? Laboratorium yang ada itu ada fisika. Fisika. Iya. Kemudian ada biologi. Iya. Kemudian ada kimia. Kimia. Kemudian ada laboratorium bahasa. Bahasa Iya. apa aja, Bu? Bahasanya adalah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bahasa Jepang. Kalau ada bahasa Ada Inggris, Mandarin juga. iya ada Mandarin, Iya. ada bahasa Mandarin. Yang belum ada nanti adalah bahasa Jerman. Siapa tahu Bu Vero bisa mengajarkan bahasa Jerman? Bisa, Bu. Bisa. Yang penting webnya dulu ada Iya, saya salah ya. Bisa salah. Saya sih kalau bahasa Inggris little sih I Little can. can. Little sih I can. Inggrisnya Inggris Jawa Bu. Keren dong, Bu. Iya. Bilingual. Nggak ada saingannya. Bilingual. Iya. Bilingual, tapi gitu. Kemudian ada ruang multimedia. Jadi kita bisa seperti sekarang ini ya, kita posting. Posting ya, bukan posting ya. Tadi ada labnya, masih ada lab komputer yang belum Oh bisa. iya, betul. Iya. Lab komputer, lab TIK ya Bu Iya, Eri yang ada betul. di lantai 7 ya. Iya, betul. Kemudian kita punya perpustakaan nih, perpustakaan yang nggak kalah hebat, yaitu perpustakaan berbasis digital. Kemudian ada internet. Wah ini pasti anak-anak sangat senang sekali ketika ada internet wifi, apalagi gratis ya. Iya. Itu dia. Kemudian ada lapangan olahraga indoor dan outdoor. Kemudian ada kantin nih. Wah kantinnya nanti jangan salah, kantin milenial. Iya. Kemana tuh, Bu? Kantin milenial. Zaman ini, Zaman zaman now. ini. Apalagi kantin masa pandemi ini ya. Tentunya akan berbeda dengan ketika yang kondisi yang dulu-dulu. Kemudian ada taman di belakang. Taman di belakang. Taman di belakang itu kita bisa jogging. Oke, ternyata. bisa Kita jogging. bisa jogging, bisa berolahraga di situ. Ya, ternak lele. Iya, 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 Bisa. iya, lele. Kemudian guru-guru yang cewek nih, waduh, yang senang masak nih. Ketika ada petugas yang di situ menanam apa kangkung, ya, Kangkung. menanam kangkung, kita bisa ikut menikmatinya. Dimasak. Ya dimasak, disayur di rumah ya. Kita bisa menikmatinya. Kemudian kita bisa melihat suara burung-burung yang berhijau ya di taman tersebut. Lalu ada satu lagi yang nggak kalah yaitu video pembelajaran yang dibuat oleh guru-guru. Nah itu nanti kita bisa menjadi salah satu unggulan buat kita di SMA Yakobus ini. Jadi Jangan lupa satu lagi. Apa ya Bu Elvi? Lapangan sepak bola. Oh iya, lapangan sepak bola nih Iya. di belakang ya. Iya. Juga suka. Suka. Apalagi anak cowok nih ya. Tidak hanya futsal ya. Tidak hanya futsal. Iya. Sampai lupa waktu ya Kak Iya, ya. benar. Kalau nggak dikejar-kejar satpam untuk ayo pulang. Iya. Nggak pulang-pulang. Ada lapangan basket juga ya Bu Iya, Elvi di betul. depan. Iya. Oke. Nah, itu kan lengkap sekali ya fasilitas yang ada di SMA 1 Yakobus. Makanya penasaran, daftar di SMA 1 Yakobus. Nah, itu dari sisi keunggulan fasilitas nih di SMA 1 Yakobus. Iya. Nah, kalau dari Bu Elvi nih, kira-kira keunggulan kurikulum yang ada di SMA 1 Yakobus ini apa? Ya, kebetulan kalau untuk kurikulum kita masih menggunakan kurikulum 2013, tetapi juga disesuaikan dengan kondisi dan situasi dari Santo Yakobus sendiri ya, atau SMA. Dan yang jelas pada saat kondisinya kita juga
pandemi ini kita juga tetap harus melihat bahwa kurikulumnya adalah menggunakan kurikulum 2013 yang disesuaikan dengan kondisi pandemi, di mana pembelajaran kita hybrid learning ya. Kalau sekarang masih PJJ, tetapi nanti kalau sudah masuk ke PTM yang terbatas, berarti kita juga sudah mempersiapkan untuk hybrid learning. Jadi ada yang di rumah, ada yang di sekolah, tetapi tetap bisa belajar bareng. Dan yang juga harus kita lihat bahwa di dalam kurikulum yang kita punya di satuan pendidikan di SMA 1 Yakobus itu menyeimbangkan antara tetap afektif, kemudian pengetahuan serta psikomotor anak-anak, yang juga kita harapkan bahwa pembelajarannya menggunakan materi esensial ya. Materi esensial itu materi yang betul-betul dipilih karena kondisi yang sangat mepet karena pembelajaran juga tidak boleh lama-lama ada di sekolah, dan juga pembelajarannya juga bermakna untuk anak-anak nantinya. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan untuk kurikulum yang ada di SMA 1 Yakobus. Satu lagi Bu Elvi, iya. unggulannya boleh Kelapa Gading ini kan kita coba lihat nih, terkenal dengan apa coba Bu Vero yang belum lama tinggal di Kelapa Gading. Kelapanya Bu. Bukan ya? Pohon kelapanya nggak ada. Iya, pohon kelapanya nggak ada. Suka makan apa Bu Vero nih? Kalau saya Kuliner ya? goreng sih. Oh, nasi goreng ya. Kalau Bu Elvi ini suka apa nih? Aduh, kalau saya suka semuanya. Semuanya ya, apa aja bisa masuk Bisa ya, berarti. makan saya mah. Dari situ kita bisa lihat kulinernya Bu Elvi ya. Ya, Jadi benar. program kita di kurikulum itu wow banget nih, salah satunya memfasilitasi itu, yaitu Ya. program kewirausahaan ya Bu Elvi. Betul. Ya, Jadi itu kewirausahaan juga kita munculkan, dan salah satu mungkin metodenya ya kita juga menggerakkan anak-anak itu dengan proyek kolaborasi, di mana betul-betul kewirausahaan digembleng ya, salah satunya digembleng di situ sih. Itu juga tambahan dari kurikulum ya, yang juga mungkin berbeda dengan sekolah-sekolah lain. Berarti menjadi ciri khas itu dari Ya. kurikulum di SMA 1 Yakobus. Ya, dan juga pastinya mengutamakan juga nilai-nilai Yakobian kita. Iya, gitu. Oke, kurikulumnya ternyata sangat baik ya Bu di SMA 1 Yakobus ini, karena menggabungkan kolaborasi dan tadi menghubungkan dengan apa Bu tadi, afektif. Ya, afektif, pengetahuan atau kognitif, dan juga psikomotor anak. Jadi harus seimbang dan juga bermakna buat anak-anak. Ya. Nah, itu dari sisi kurikulum yang sangat bagus dan juga memiliki ciri khas sendiri di SMA 1 Yakobus. Nah, kalau ini nih, saya ingin bertanya nih, kalau tadi sudah kurikulum, fasilitas, saya ingin bertanya anak-anak. Kalau saya tidak mau menjawab gimana? Jadi saya bilang, oh, jangan. Nah, kalau saya ingin bertanya nih mengenai anak-anak dan juga guru-guru di SMA 1 Yakobus, saya ingin bertanya ke Bu Elvi. Oke. Apa sih Bu yang dibanggakan dari anak-anak di SMA 1 Yakobus ini? Jadi yang pertama adalah yang membanggakan saya adalah anak-anak itu dari prestasi akademik dan non akademiknya. Kemudian yang kedua adalah pedulinya ya, tadi saya sudah menyampaikan. Baru kami rasakan, benar-benar saya baru merasakan sebagai guru bahwa pada saat mungkin kalau di seharian itu tidak terlalu terlihat ya, tapi pada saat mereka sudah tidak ada di Yakobus, kemudian mereka masih mengenal kami, masih memperhatikan Bapak Ibu guru pada saat-saat kritis ya, kalau kita bilang saat-saat sedih itu mereka justru datang dan menanyakan bagaimana kabar dan juga mencoba apa sih yang bisa mereka bantu. Itu luar biasa. Kemudian yang ketiga tadi juga mereka juga mengundang kami pada saat menikah dan bahkan masih kita bisa berteman, masih bisa memanggil, saya bisa memanggil anak-anak anak-anak mereka itu sebagai cucu-cucu saya sudah jadi oma jadi sudah mendaftar di TK, sudah ada yang di SD ya, bahkan kalau tahun ini berarti sudah ada yang di SMP. Jadi sebentar lagi mungkin ibu gurunya akan mengajar cucunya. Ya, itu. Dan yang terakhir adalah yang juga membanggakan adalah
mereka atau alumni itu mereka bisa mengikuti di perguruan tinggi di mana mereka mengambil baik di negeri maupun di perguruan tinggi swasta, serta yang ada juga yang ke luar negeri, dan mereka masih menjalin komunikasi dengan kami dan bisa dipakai saatnya nanti pada saat mereka harus bekerja dan menghidupi keluarga. Mungkin itu yang sangat mengena ya di saya sebagai kalau dibilang sebagai ibu gurunya dari angkatan 1 sampai dengan tahun ini gitu ya. Begitu Bu Vero. Ya. Sangat menarik ya Bu. Wah, menarik sekali. Anak-anak di SMA Santo Yakobus. Pokoknya kalau diceritain panjang kali aja sama dengan luas. Nggak ada habisnya pasti. Iya, apalagi ada keunikan di angkatan kelulusan SMA Santo Yakobus. Iya, Bu Elvi. Jadi angkatannya mengikuti apa? Tahun yang berjalan. Kalau dia lulus tahun 2018, berarti angkatan 2018, angkatan ke-18. Seperti itu. Unik kan Bu Elvi ya? Ya, jadi gampang kita mengingatnya. Jadi angkatan 1 berarti lulusnya 2001. Angkatan 2 2002. Begitu Bu Vero. Jadi nggak perlu lagi ya. Jadi mereka tinggal bilang, kamu angkatan berapa nih? Gitu ya. Saya angkatan 10, berarti 2010. Gitu dia lulus. Saya baru tahu Bu ini. Ya, Unik kan di sekolah-sekolah itu ada ya. betul sih, kita baru 23 tahun, tetapi ya semoga lah dengan tambahnya umur ya kita juga bisa melihat mari ya kita semuanya yang ada mau siap menjadi Yakobian di SMA untuk bergabung, dan tadi itu sesuatu yang etnik tadi bisa menjadi kebanggaan kita bersama. Itu sih. Oke, sangat menarik sekali, dan pastinya kami juga berharap banyak cerita yang kedepannya dibuat oleh anak-anak di SMA Santo Yakobus. Nah, itu dari sisi anak-anak. Nah, sekarang kita mau lihat apa yang paling dibanggakan dari guru-guru di SMA Santo Yakobus. Bagaimana Bu Sutri? Wah, kalau ngomongin masalah guru-guru SMA Santo Yakobus seru luar biasa. Iya, seru luar biasa, apalagi dalam hal kekompakan, kebersamaannya. Ketika kita salah satunya adalah ketika kita ada teman yang sedang lahiran ya, nah, kita bisa datang ke rumah beliau yang sedang lahiran tersebut. Di situ kita bisa silaturahmi. Kemudian kita juga kalau ada acara kedukaan, kita juga datang untuk mewakili, untuk datang ikut berbelasungkawa. Jadi kalau saya pribadi uniknya adalah kekompakan di situ. Kita luar biasa, hanya satu kata luar biasa yang tidak bisa saya artikan lagi Bu Vero. Oke, saking kompak dan kekeluargaannya Termasuk sekali. kalau tugas-tugas ya Bu ya. Iya. Kalau ada tugas, Dengan satu proyek tugas itu misalkan ada acara pelepasan atau apa, itu juga semua turun ya Bu ya. Tidak merasa bahwa itu tugasnya siapa, tapi bisa kita lakukan bersama. Kerja bersama Ya, betul. Merasakan bareng-bareng dan satu keluarga itu kan pasti ya. Iya. Mantesan betah ya Bu dari Ya. awal sampai sini. Oke. Betul. Baik, mungkin ada satu kalimat penutup dari segmen kedua ini, baik itu dari Bu Sutri ataupun Bu Elvi. Oke. Karena ini dulu kali. Oke. Karena ini sangat menarik sekali. Nah, tadi kita sudah membahas banyak nih, baik itu kurikulum, fasilitas, hingga apa yang menjadi kebanggaan dari anak-anak dan juga guru-guru di SMA Santo Yakobus. Yang pastinya seru sekali, baik itu segmen 1 maupun segmen 2. Nah, untuk menutup segmen kedua, saya ingin bertanya nih, kalimat penutup untuk menutup atau mengakhiri segmen kedua ini. Oke, baik dari Bu Elvi atau Bu Sutri? Boleh dari saya dulu. Ya, Oke, Sutri dari Bu dulu. Sutri dulu. Satu kalimatnya adalah yuk jangan ragu-ragu untuk memilih SMA Santo Yakobus. Oke. Nah, itu kalimat closing nih dari Bu Sutri. Nah, kalau dari Bu Elvi gimana nih Bu? Oke, satu saja buat dari saya. Nggak akan rugi masuk Yakobus. Oh, Tak tunggu ya. Tunggu. Tunggu. Oke. Berarti kami berharap semoga dari apa ya ini podcast kita pada kali ini
menarik perhatiannya kobiannya di rumah untuk mendaftar di SMA 1 Fokus. Jangan ragu-ragu untuk daftar di SMA ini. Oke. Ucapan terima kasih saya tujukan kepada tadi di segmen pertama ada Pak Prabu dan juga Mr. Daniel, dan yang di segmen kedua ada Bu Elvi dan juga Bu Sutri yang kece-kece semua ini dari narasumber kita pada podcast episode pertama ini. Nah, saya untuk mengakhiri podcast pada episode pertama ini, jaga jarak, jaga rindu, kita pasti akan segera bertemu. Tetap jaga kesehatan, sampai jumpa di episode selanjutnya. See you! Bye!